Gua nyobain soal HSK2 dan ternyata masih cukup gampang. Ini video lanjutan dari video 2 hari yang lalu kalau nggak salah, tentang gua nyobain HSK1 ya. BTW ini bukan HSK yang asli, maksudnya bukan HSK yang gua ngerjain terbaru, bukan. Ini soal HSK yang lama-lama, yang dulu-dulu, tapi memang HSK beneran. Dan waktu gua coba, ternyata HSK2 masih cukup gampang buat gua. Kalian harus nonton video gue yang sebelumnya yang tentang HSK1 biar nyambung sama apa yang gue ngomongin hari ini. Jadi gue bakal bahas kenapa HSK1 dan 2 itu menurut gue masih gampang. Alasannya udah gue jelaskan di video sebelumnya, tapi gue ada alasan tambahan. Yang pertama adalah waktu gue sekolah dulu, waktu kelas 10, gue itu pakai buku ini di sekolahan gue. Jadi di sekolah gue tuh ada pelajaran bahasa Mandarin, dan sekolah gue bahasa Mandarinnya pakai buku ini. Dan buku ini bener-bener membantu banget dalam HSK, guys. Jadi ini buku buat kalian yang pengen belajar HSK sangat recommended. Gue nggak dibayar, gue nggak di-endorse ya. Ini bener-bener kalian harus belajar ini kalau misal kalian mau lulus HSK. Ini di sekolah gue waktu kelas 10 itu cuma nyampe bab 4, dan total babnya itu kalau nggak salah 15 bab. 15 bab, dan gue baru nyampe bab 4 waktu gue sekolah. Dan bab 4 aja udah bisa lulus HSK2. Jadi menurut gue ini worth it untuk dicoba buat kalian yang pengen tes HSK sebentar lagi. Dan kenapa bisa gampang, alasan yang kedua adalah karena HSK 1 dan 2 itu ada pinyin-nya. Gue ngebayangin ya, kalau misalnya gue ngerjain soal HSK 1 dan 2 tanpa ada pinyin sama sekali, hanya hanzi, kayaknya gue nggak bisa lolos. Kayaknya gue nggak bakal bisa ngerjain soal. Paling listening mungkin gue bisa listening, gue bisa perfect listening. Tapi kalau untuk readingnya mungkin gue bakal sangat bodoh banget kayaknya. Karena gue nggak bisa baca hance. Maksudnya gue bisa baca sedikit tapi nggak bakal membantu sama sekali. Jadi I think gue bakal langsung loncat belajar ke HSK 3. Jadi gue bakal beli buku yang kayak gini juga, tapi yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi HSK Standard Course yang HSK 3. Dan gue bakal lebih fokus belajar hance ya. Karena waktu dulu gue sekolah, gue terlalu banyak mengandalkan pinyin dalam belajar Mandarin. Dan kedepannya gue pengen fokus di hance, dan berharap di HSK 3 gue bisa lolos dengan nilai yang tinggi. Kayaknya kalau HSK 3 ada pinyin, gue bisa kerjain deh. Jadi emang karena pinyin-nya gue bisa kerjain. Kalau gue gak ada pinyin, gue mungkin tidak bisa. Sampai ketemu di video berikutnya. Besok mau bahas apa? Silahkan komen aja.